Kalau ini telinga, bahasanya tuh udhunun, udhunani, telinga. Tapi Allah nggak menyebut udhunani, tapi sam'an, pendengar. Tahu nggak bedanya? Apa bedanya antara telinga dan pendengaran? Apa bedanya antara mata dengan penglihatan? Apa bedanya antara hati dengan fuad? Apa bedanya? Ini harus kita pahami. Kalau telinga itu instrumen, alat. Dan semua binatang punya telinga, Ibu, dan bisa mendengar. Mendengar bukan pendengaran loh, tolong bedakan. Kalau mendengar itu efek suara yang ditangkap oleh telinga, itu namanya mendengar. Tapi kalau pendengaran, mendengar sesuatu dia mengerti dan memahami, itu namanya pendengaran. Kalau ada kucing, Ibu, masuk ke rumah kita ngomong pelan, kucing, sini, kenapa sih kamu suka main ke rumahku? Bukan hanya main ke rumahku, masuk nggak pakai izin, nyuri ayam, gorengku. Udah kamu pergi deh. Kira-kira pergi nggak itu kucing, Ibu? Nggak akan pergi, nggak ngerti dia itu. Ya dengar tapi nggak ngerti. Tapi kalau kita kata, hush, kaget dia langsung pergi. Jadi binatang itu cuma kaget-kagetan. Kalau kita jangan kaget, Ibu. Ibu lagi tidur gitu, habis nyuci apa gitu, sholat duha udah tidur. Baru tidur. Ya Allah, udah duhur ya. Kaget berarti dia itu. Jangan kaget. Ini waktunya sholat duhur kok. Kaget-kagetan. Ya Allah, baru tidur udah adzan lagi. Ya kaget. Ramadan puasa. Gak usah kaget, itu memang waktunya puasa. Ibu punya harta banyak, ibu hitung lebih dari 1 nisab, keluarkan zakat. Kaget. Ya? Itulah bedanya pendengaran dengan mendengar. Itulah bedanya dengan telinga. Telinga itu hanya instrumen. Mata itu alat. Penglihatan, hasil yang dilihat itu dicerna, ditransformasi ke hati. Hati sebagai pengelola data-data itu. Makanya Allah sebut dengan fuad. Qul huwallazi ansha'akum. Ya tak? Katakan dialah Allah yang mencipta kalian. Surat apa, Bu? Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk, coba Ibu lihat ayatnya, Ibu. Surat Al-Mulk ayat yang ke-23. Allah berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum." Al-insya itu artinya create, mencipta. Dialah Allah yang mencipta kalian. Jadi kita itu sadar ciptaan Allah. Dan bukan sadar ciptaan Allah semata, sadar dicipta untuk ibadah. Ya. Sadar kita dicipta oleh Allah, dicipta untuk ibadah. Maka Zariyat ayat 56 Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, untuk ibadah. Jadi Allah yang mencipta kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida. Allah enggak mengatakan wa ja'ala lakumul al-adhana, telinga-telinga, mata-mata. Enggak. Tapi Allah sebut apa? Fungsinya. As-sam'a adalah fungsi daripada telinga. Al-basar fungsi daripada ain, mata. Ya. Fuad fungsi daripada hati. Ibu, kalau ibu potong kambing, potong ayam, itu ada hati, ada ampela ya, Bu, ya. Itu hati, bentuknya sama, Ibu. Bedanya di mana? Fungsinya beda. Beda fungsinya, Ibu. Hanya manusia bisa tertawa ketika dia bahagia. Dia mendengar sesuatu, lihat sesuatu, dia bahagia, dia tertawa. Ya. Dia mendengar sesuatu, lihat sesuatu, dia sedih, dia menangis. Itu manusia karena punya rasa. Ibu pernah lihat ayam nangis, Ibu? Ketawa gitu? Oh, ada ayam ketawa. Itu memang insting dia gitu loh. Lalu dia, ayam ketawa kok, tapi nggak ngerti. Hei, kenapa kamu ketawa? Emang dia tahu. Aku lagi bahagia, Bang. Enggak. Itu jenis ayam. Kokoknya panjang dan berliuk-liuk kok. Itu orang bilang ayam ketawa. Emang ketawa dia? Bukan. Istilah saja. Ya. Jadi kerja hati itu namanya fuad.
Maka bahasa Arabnya hati yang suka ibu masak rendang itu rendang ati, rendang paru, itu bukan kolb itu, tapi kibdah. Kibdah itu bendanya ini bu. Nah, benda itu yang ibu lihat itu kibdah, bukan kolbun. Kolbun fuad itu fungsinya. Hah? Binatang punya telinga, punya mata, punya ini, punya kibdah tadi, tapi nggak berfungsi ibu. Ini membedakan kita dengan binatang. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita, kalau telinga ini nggak kita fungsikan untuk mendengar ayat-ayat Allah, kalau mata tidak bisa kita fungsikan melihat ayat Allah untuk dicerna hati kita, sehingga kita faham, mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya tak? Kan kita disuruh Allah melihat alam semesta ini, Ibu. Ya, surat apa itu? Ali Imran ayat 199 ayat 200 dan seterusnya. Inna fi khalqis 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Itu khabariyah, kalimat berita. Sesungguhnya pada ciptaan Allah yang berupa langit dan berupa bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian waktu malam ke siang, siang ke malam, la ayat, di situ ada ayat, tanda, bukti adanya kekuasaan Allah, kehendak Allah yang begitu sempurna. Untuk siapa? Liulil albab. Ulama mengatakan ulul albab artinya zawil uquli, orang yang punya akal, kecerdasan. Lubun itu artinya cerdas. Berarti nggak semuanya orang disebut oleh Allah ulul albab, ibu. Banyak orang memfungsikan pendengaran, penglihatan, artinya disebut ulul albab. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu orang yang selalu mengingat Allah dikala ia sedang berdiri, wa qu'udan, ketika sedang duduk, wa ala junubihim, dan ketika direbahkan tubuhnya. Jadi keadaan manusia itu hanya 3, ibu. Kalau nggak sedang berdiri, ya duduk, ya rebahan. Nggak mungkin gelantungan kayak kelelawar ya bu ya. Masya Allah. Yang menarik, dalam keadaan apapun orang itu, orang beriman itu ibu, berdirikah dia, dudukkah dia, rebahkan tubuhnya kah dia, selalu ingat Allah. Ya, ingat Allah. Mempunyai ta'alluq, kebergantungan kepada Allah. Setiap gerak nafasnya ia ingat Allah. Ada nikmat Allah untuknya. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Makanya ada khilaf di antara ulama, ibu, akal, kecerdasan itu di mana? Di otak atau di hati? Ibu jawab. Di hati. Ibu jangan salah tunjuk. Hati itu di sini atau sini? Kanan atau kiri? Kanan. Ibu perhatikan. Hati kita di kiri atau kanan? Kanan. Makanya Rasulullah perintahkan kita kalau tidur miring kemana ibu? Ke kanan. Kenapa? Hah? Kenapa ibu? Kenapa? Supaya hati itu wallahu alam, supaya hati itu tergantung-gantung posisinya sehingga menimbulkan kegelisahan. Enggak gantung ibu. Tapi kalau kita miring ke kiri, itu hati itu nempel di tulang rusuk kita, maka dia itu tenang. Jadi memang supaya tidur itu nggak tenang memang. Maka jangan pernah tidur kalau kita nggak ngantuk. Tidur itu hanya memberikan waktu sedikit untuk istirahat tubuh. Ya. Jadi seperti itu posisinya itu. Jadi kalau kita posisi pinggang kanan di bawah itu gantung posisi. Hati itu gantung, sehingga resah gelisah, mudah bangun. Tapi kalau kita miring ke kiri, hati itu nempel, maka orang itu tenang hatinya, tenang gitu. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan.
Jadi Allah memberikan untuk kita 3 instrumen ini, Ibu. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ujung ayat itu Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun. Namun sedikit kamu yang bersyukur. Artinya banyak kita mendisfungsikan, mentaktilkan fungsi ketiga instrumen tadi. Yang itu merupakan unsur penting sebagai manusia. Maka kalau 3 instrumen tadi, Ibu, yang membedakan kita dengan binatang, maka kita jatuh seperti binatang, harkat dan martabat kita manusia jatuh seperti binatang, Ibu. Coba Ibu tengok surat Al-Hajj ayat 46. Ya, surat Al-Hajj, surat yang ke-22, Ibu ya. Ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi?" Tidakkah mereka mau berjalan di bumi ini? Jadi perintah jalan-jalan, Ibu. Membaca ayat kauniyah di samping membaca ayat Qur'aniyah. Ya, afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Niscaya mereka punya hati yang bisa memikirkan ciptaan Allah itu. Au adzanun yasma'una biha, atau pendengaran yang dengannya mereka mendengar ayat-ayat kauniyah Allah itu. Lihat desiran angin dan sebagainya. Masya Allah gitu. Fa innaha la ta'mal absar. Maka sesungguhnya yang buta itu bukan kedua mata mereka, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu mata hati mereka. Ibu Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, mohon maaf kalau ada orang qadarullah buta kedua matanya, dan sebetulnya enggak usah merasa sedih, karena Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ya, siapa yang aku uji orang itu dengan kedua matanya dibutakan oleh Allah, maka Allah gantikan itu nanti di surga, Ibu. Masya Allah. Dan ternyata penglihatan hati lebih tajam dari penglihatan mata, Ibu. Mohon maaf, orang yang buta kedua matanya, kita ajak keluar dari ruangan ke tanah lapang, coba kau tengadakan wajahmu, kau tengok ke atas, dia lihat ke atas. Kau lihat tidak matahari? Dia bilang, aku nggak lihat matahari. Tapi kamu merasa nggak adanya matahari? Saya merasa kehangatan sinar matahari. Dia nggak ngelihat dengan mata, tapi yakin ada matahari. Tapi kalau orang buta hatinya, Ibu, buka Al-Quran, kita bacakan, gak bisa melihat kebenaran Al-Quran, Ibu. Gak bisa melihat kebenaran Al-Quran. Di tepisnya itu Al-Quran itu. Masya Allah. Maka Allah katakan ini, yang buta bukan kedua mata mereka, tapi hati mereka. Orang yang buta hatinya lebih berbahaya daripada buta matanya, Ibu. Orang buta matanya, Bapak maaf mau nyebrang jalan, Pak. Iya, saya antarkan, Pak. Diantarkan, kita antar nyebrang jalan. Senangnya Masya Allah. Tapi kalau buta hatinya, dibacakan ayat hadis Nabi, nggak akan ada yang berubah. Itu Allah firman dalam Al-Quran, sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la, nggak akan beriman. Orang yang melek matanya, melek hatinya, dibacakan ayat zadathum iman, tambah iman. Kan hatinya melek. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Itu ucapan Nabi. Kedua mataku memang tidur terpejam, tapi hatiku tidak. Itu kekhususan Nabi, Ibu. Kalau kita mata merem, hati merem, mata melek, alhamdulillah hati melek gitu. Yang repot banyak orang, Ibu, matanya melek, hatinya merem. Ada. Dengan azan nggak ngerti azan itu apa, untuk apa. Merem hatinya, Ibu. Nggak apa kita merem hati kita, kalau mata kita merem, nggak sadar kita kan? Ada orang itu matanya melek, bisa makan, bisa jalan-jalan, nggak ngerti ini waktunya ibadah. Berarti matanya itu merem itu. Dan ingat, Allah ancam orang seperti itu. Ya, Allah ancam dalam Al-Quran itu. Ya, apa firman Allah? Ya, dalam surat Taha Allah berfirman apa?
Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Coba Ibu lihat ayatnya, Bu. Ini orang buta hatinya, bukan buta matanya. Sebentar saya carikan. Ya, a'rada an dzikri ya, Bu ya. Wa man a'rada an dzikri. Surat Thaha berapa, Bu tadi, Bu? 100? Iya, nah barakallahu fiik. Allah ingatkan kita, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku, ibadah kepada aku. Karena salat itu media kita ingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Salat untuk ingat aku. Orang enggak salat, Ibu, itu berpaling dari mengingat Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang dhanka. Ibnu Abbas mengatakan dhanka bimana dhayyiqan, kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya besar, megah, sempit hatinya, Ibu. Masya Allah, ada orang rumahnya kecil gitu kan, tapi hatinya besar. Bahagia dia. Kehidupannya dhanka, sempit. Wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan, kami giringnya di mahsyar dalam keadaan buta. Mafhum ayat, buta kedua matanya. Maka dia mengatakan, Rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, mengapa kau kumpulkan aku di mahsyar ini dalam keadaan buta? Maksudnya buta kedua matanya. Karena dia mengatakan wa qad kuntu basira, dulu aku melihat. Kenapa aku jadi buta sekarang? Ibu, di akhirat nanti jangan kata yang buta, melek saja belum tentu selamat loh, Bu. Mohon maaf, Ibu bayangkan, ada gempa dahsyat, guncangan dahsyat, ada tsunami, tsunami. Orang buta mau lari kemana coba? Yang melek belum tentu selamat kok dari bencana itu, apalagi yang buta. Di akhirat, lebih besar bencana itu, Ibu. Ada orang yang dibutakan oleh kedua mata di mahsyar nanti. Maka dia mengatakan, lima khasyartani a'ma, mengapa kau kumpul aku dalam keadaan buta ya Rabb, wa qad kuntu basira, aku melihat. Apa Allah menjawab? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kamu dahulu di dunia. Atatka ayatuna, datang dan sampai kepadamu ayat-ayatku, peringatan-peringatanku, syariatku. Diturunkan Al-Qur'an, diutus Nabi. Fanasita, kau abaikan, kau lupakan begitu saja. La ilaha illallah. La yarfa'u ra'san wa balan, enggak ngangkat kepalanya, enggak mau dengar. Dilupakan begitu saja itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitulah kau pun dilupakan. Sehingga ada ungkapan indah mengatakan al jazaa'u min jinsil amali, balasan sepadan dengan perbuatan. Allah adil, Ibu. Allah enggak zalim kok. Orang hanya mendapatkan apa yang diperbuatnya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang hanya mendapatkan apa yang diperbuatnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Apapun pilihan amal kita nanti diperlihatkan kepada kita, kepada setiap kita. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Ini dibalas Allah dengan balasan yang sepadan, setimpal. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik amal kita ya baik balasannya. Kalau buruk ya buruk, Allah Maha Adil. Satu lagi, Ibu. Ibu lihat Al-A'raf 179. Supaya menambah khazanah kita untuk memahami Al-Qur'an. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Lagi-lagi ini merupakan khobariyah, kalimat berita. Dan sungguh akan kami penuhi Jahannam itu jumlah yang banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu khabar.
Harusnya kita munculkan pertanyaan. Jadi ketika Allah memberitahukan kita akan kami penuhi jahanam itu dengan jumlah yang banyak dari bangsa jin dan manusia. Sekedar gambaran Ibu, jahanam itu seperti apa sih? Banyak orang nggak takut neraka. Ada orang berani mengatakan, aku siap masuk neraka. La ilaha illallah. Kau tidak tahu neraka masalahnya. Ibu, sekedar untuk memberikan gambaran tentang jahanam. Ibu perhatikan. Rasulullah pernah mengatakan, andai digelindingkan sebongkah batu yang besar dari tepi jahanam, maka jatuh itu batu ke bawah. 70 tahun Ibu belum nyampe ke dasar neraka jahanam. 70 tahun belum nyampe ke dasar, saking dalamnya itu jahanam. Masya Allah, na'udzubillah. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, andai berkumpul di masjidku ini mi'atu alfi rajulin, 100.000 manusia kumpul di masjidku ini, thumma tanaffasa rajulun min ahli nar, tiba-tiba ada orang di neraka itu menghirup dan mengembuskan nafas, itu uap dari mulut orang itu membakar semua kita di tempat ini. 100.000 orang itu terpanggang semua, saking parahnya jahanam itu. Masya Allah, itu ucapan Nabi. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menjelaskan tentang makna wail. Wail itu kan orang suka mengerti celaka. Enggak. Imam Zahabi mengatakan al-wailu, wail itu adalah wadin fi qa'ri jahannam, yaitu tempat di dasar neraka jahanam. Jadi wail itu nama tempat di dasar jahanam. Ba'idun qa'ruhu, amat sangat dalam itu jahanam itu. Khabithun ta'muhu, sangat busuk makanan di tempat itu. Lau suyyiratil jibalu fiha ladzabat min syiddati harriha. Andai gunung yang berupa batu cadas yang keras itu ditempatkan di jahanam, kata Imam Dhabi, ladzabat min syiddati harriha, akan meleleh saking panasnya jahanam itu. Masya Allah. Batu aja leleh, apalagi tubuh yang lembut begini, kulit yang tipis begini. Maka andai ada kematian Ibu, sungguh mati itu sangat membahagiakan orang di neraka Ibu. Tapi nggak ada kematian. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Dalam surat Ibrahim Allah katakan itu. Azab datang dari berbagai penjuru di jahanam itu. Dan mereka nggak akan mati. Kalau ada mati enak, selesai azab itu. Bahkan Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnaum juludan ghairaha liyadzuqul adam. Ketika terpanggang haus tubuh mereka itu, kami ganti dengan tubuh yang kulit yang lain, daging yang lain, untuk merasakan adab itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka setiap salat kita disuruh Nabi Ibu, di ujung salat kita ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari adab jahannam. Karena nggak ada yang lolos dari jahanam kecuali dengan pertolongan Allah Ibu. Makanya doa yang diucapkan ibadur rahman ya Bu ya, dalam surah Al-Furqan itu. Ya. Ibadur rahman itu hamba Allah yang mulia. Dalam doanya mereka mengucapkan Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Rabb, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Ibu, ayat berapa Bu? Ibu tanya ayat berapa? Al-Furqan ayat 65 Ibu. Coba Ibu lihat. Kita baca doa ini Ibu. Ya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Karena amal kita nggak cukup membuat kita selamat dari jahanam Ibu, nggak cukup Ibu. Karena Rasulullah mengatakan itu, wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah, annahu la yanjuwa ahadum minkum bi'amali.
bahwa tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari jahanam itu hanya semata karena dan dengan amalnya. Nggak cukup amal kita meloloskan kita dari jahanam. Tapi rahmat Allah, Ibu, pertolongan Allah, maka itu kita minta, Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Rabb, jauhkanlah dari kami azab jahanam itu. Inna adzabaha kana gharama. Ibnu Katsir mengatakan gharama itu artinya mutawalian, terus menerus silih berganti, tak ada kesudahan. Inna saat mustaqarrau wa muqama. Dan jannah seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali, wa'iyadzubillah. Maka sempatkan Ibu, di ujung sholat kita, mau sholat wajib, sholat sunnah, siang malam, sempatkan sebelum kita tutup dengan salam ucapkan, ya, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Aku meminta perlindungan kepadamu yang dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, yang kedua azab kubur. Gak mungkin kita selamat Ibu dengan amal kita tanpa perlindungan dari Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sempatkan Ibu membaca itu, pesan Nabi, Ibu. Percaya sebanyak apapun amal kita nggak akan selamat dengan sendirinya. Masya Allah. Ya, harus dengan banyak-banyak doa, dan kita yakin doa kita itu akan dijawab oleh Allah. Maka ulama kita mengatakan, siapa yang Allah buka untuknya pintu doa, maka Allah buka sudah untuknya pintu ijabah. Ya, harus yakin. Maka Rasul mengatakan, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan yakin doa dijabah oleh Allah. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, kami akan penuhi jahanam itu katsiran, jumlah yang banyak, minal jinni wal insi, berupa jin dan manusia. Kenapa nggak ada binatang? Kenapa nggak ada malaikat di situ yang dihadap? Karena yang mukallaf cuma dua, Ibu, manusia dan jin. Malaikat nggak mukallaf. Maka kita harus pahami, sebaik apapun amal malaikat, nggak ada yang maksiat, tetap nggak dapat pahala, nggak diganjar Allah dengan balasan, enggak. Kenapa? Karena malaikat itu majbulina ala ta'ati, diciptakan untuk ibadah, bukan ujian. Kalau kita kan ujian, taat dan maksiat itu ujian, Ibu. Binatang seburuk apapun kelakuannya, nggak ada dosa, nggak akan dihukum oleh Allah karena nggak mukallaf. Tapi kalau kita manusia, kalau berbuat baik dapat kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan lihat amalnya itu dan mendapat balasan. Yang buruk pun demikian. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa akan Allah penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia? Kenapa? Apa sebabnya? Anda itu pertanyaan kita munculkan, Allah sudah menjawab. Lahum qulubun la yafqauna biha. Itu dikarenakan mereka punya hati tapi nggak bisa memahami ayat-ayat Allah, imma Qur'ani atau kauniyah. Orang senang melihat sunrise, matahari terbit, terbit dari ufuk timur, indah lukisan alam, nggak sholat subuh. Ya gimana begitu tuh, orang nggak paham betul itu. Sunset, matahari terbenam, lukisan indah di ufuk barat, ketika matahari terbenam, nggak sholat maghrib. Allah tunjukkan ayat kauniyahnya supaya kita tunduk kepada Allah. Begitu tadi Allah mengatakan, orang yang cerdas itu, ulul albab itu mikirin ciptaan Allah. Apa kesimpulannya, apa natijahnya? Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, sungguh tidak sia-sia kau cipta alam semesta ini. Begitu sempurna ciptaanmu ya Allah. Aku yakin kau memang maha sempurna. Ciptaanmu sempurna ya Allah, dan aku yakin kau maha sempurna. Malah tantang kita, tengok langit berulang-ulang. Ya Bu ya? Tengok langit berulang. Apa yang cacat celah? Nggak ada, sempurna ciptaan Allah. Berarti Allah itu maha sempurna. Setelah mengakui Allah maha sempurna, apa yang kita minta? Fakin adzabannar. Lindung aku dari azab jahanam.
Jadi yang pertama sebabnya mereka punya hati tapi nggak bisa memahami ayat-ayat Allah, imma kauniyah ataupun Qur'aniyah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata. Lihat Allah katakan a'yun bukan absar. Nah, ya Bu ya. Mereka tuh punya mata, instrumen ini. Dua mata depan wajahnya. Tapi didisfungsikan, nggak dimanfaatkan. Fungsi mata adalah al-basar, al-basirah tadi, penglihatan. Maka Allah mengatakan lahum a'yunun, mereka punya mata, bola mata ada di depan wajahnya itu dua. La yubsiruna biha. Ibu kenapa Allah mengatakan la yubsiruna, enggak mengatakan la yarawna biha, kenapa? Jadi kalau belajar itu harus diprotoli begitu, dilihat satu-satu. Kenapa Allah mengatakan lahum a'yunun, berarti instrumennya, matanya ini. La yubsiruna biha, enggak difungsikan. Kenapa Allah tidak mengatakan la yarawna biha? Tadi saya sampaikan binatang juga bisa melihat, tapi nggak bisa mengambil ibrah dari apa yang dilihatnya, gitu ya. Jadi tidak mengambil pelajaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka itu punya adhanun, bukan as-sam'ah, tapi adhan. Adhan berarti telinga, instrumennya. La yasma'una biha, tapi nggak bisa mendengar, ngambil manfaat dari apa yang didengar itu. Dibacain ayat nggak ngerti, ini perintah kah, larangan kah, ini baik kah, ini buruk, nggak paham dia. Itu punya kuping juga, punya telinga Ibu, tapi nggak difungsikan. Maka tiga instrumen ini, mata, telinga, hati, kalau didisfungsikan maka jatuhlah harkat martabat manusia itu. Allah mengatakan ulaika kal an'ami balum adhallu. Mereka itu seperti binatang. Bukan binatang tapi seperti. Saya nggak paham Ibu, kalau Ibu gimana memahaminya? Ada orang pakai topeng monyet, ya dulu kan suka lihat topeng monyet. Ada monyet beneran pakai topeng wajah manusia. Kira-kira yang lebih bangga itu yang mana sih Ibu? Iya makanya kok ada orang suka pakai topeng monyet itu loh. Oh monyet itu binatang kok. Apa Anda kurang percaya diri, kurang apa ya? Kok wajahnya cantik, Allah sempurnakan wajahnya, malah pakai topeng monyet lagi. Hah? Monyet pakai topeng manusia, kok jingkrak-jingkrak? Berarti senang dia kegirangan pakai wajah manusia. Ya Allah. Kalau binatang disebut binatang, tenang aja Ibu. Ya aku binatang. Ya, kucing kita bilang kucing lu, emang gua kucing. Dia terima kenyataan itu. Tapi kalau manusia binatang lu, itu menghinakan. Jadi jangan merasa masih mulia ketika Allah mengatakan ulaika kal anam, mereka kayak binatang. Itu sudah jatuh. Maka Allah mengatakan summa radadna asfala, rendah derajat manusia itu gitu. Nah, dari penjelasan ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna ashrafa ma fil insani qalbuhu, bahwa bagian dari tubuh manusia yang paling mulia itu adalah hatinya. Jadi merawat hati itu lebih penting Ibu daripada sekedar merawat wajah ya Bu ya. Ibu berapa kali kesalahan Bu sebulan Ibu? Ngerapin alis lah, yang maskaranya kurang apa lagi. Ya Allah. Ibu, yang paling ngabisin duit itu kan wajah ya Bu ya. Bedaknya, bedak dasarnya, bedak pelapisnya, banyak banget itu. Ya Allah. Mbok yo anti ditoto to Bu, anti itu ditata gitu loh. Ya? Orang kan suka mengatakan riyadhah, olahraga. Jiwa juga perlu diolah Ibu. Jadi yang paling mulia itu adalah hati manusia, bukan wajah. Syukur-syukur wajahnya cantik, hatinya juga mulia, Masya Allah, sempurna itu. Ibu, saya tanya jawab ya Bu ya. Lebih cantik mana Bu, yang hitam atau yang putih Bu? Ada perempuan putih, glowing, berkilau. Ada perempuan hitam,
Bagus, ibu senang yang mana? Andai aku hitam atau andai aku putih ini. Yang mana bu kira-kira? Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Ibu suka mana bu? Hitam gitu. Atau putih gitu. Ibu pengen mana bu? Udah nggak usah dijawab kalau gitu. Saya jawab sendiri. Ibu pasti pengen jadi orang berkulit putih. White is beauty. Hah? Putih itu cantik, kata siapa gitu kan? Bedaknya cebuannya, bekas bedaknya ibu lihat itu di kolongnya itu, di kolong rias banyak bedak itu. Karena menganggap putih itu cantik. Hah? Warna hitam juga nggak kalah cantik ibu. Ya? Ibu dengarkan baik-baik. Jangan repot ngurusin wajah, hati mau ditata tuh bu, gitu loh. Syukur ibu cantik dan baik hati itu lebih bagus. Kalaupun wajah kita ya pas-pasan, ada lebih cantik, nggak apa-apa. Hati saya baik, saya kasih contoh ibu. Duit itu jangan habisin untuk beli bedak mulu, gitu Pak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabatnya, Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu namanya. Ya Atha, hai Atha, ala urika bi imra'atin min ahli jannah. Masya Allah. Maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita yang ia adalah ahli surga. Wanita itu masih ada bersama sahabat, masih hidup ibu, belum meninggal. Kaki masih berpijak di tanah, tapi sudah mendapatkan syahadah, kesaksian Nabi, ahli surga. Bayangkan. Ini keutamaan di zaman Nabi. Banyak sahabat yang sudah mendapatkan rekomendasi ahli surga. Kalau kita nggak ada jaminan ibu, maka jangan sombong, nggak ada apa-apanya. Ya, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita yang dia itu ahli surga? Kata Atha, yang mana? Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda. Saya tunjuk ke sini aja, ke sana nggak enak ibu. Sini. Hadhil mar'atu sauda. Gitu. Saya tahu ibu nanti tersinggung. Ustaz salah tunjuk gitu. Nggak, saya ke sini aja dah. Hadhil mar'atu sauda. Coba kau tengok perempuan yang kulit hitam itu orangnya. Itu orangnya. Ada apa dengan perempuan itu? Kok sudah mendapatkan syahadah kesaksian Nabi ahli surga? Ibnu Abbas bercerita, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita itu pernah suatu ketika datang menghadap Nabi dan berkata, dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni la atakasyafu. Wahai Rasulullah, aku ditakdirkan Allah mengidap suatu penyakit yang bila datang itu penyakitku, aku tersungkur tak sadarkan diri ya Rasulullah. Ya semacam epilepsi dan seterusnya itu. Bukannya itu membuat risah hati perempuan itu. Wa inni la atakasyaf. Ketika aku kambuh sakitku, aku jatuh nggak sadar, pakaianku terbuka, nampaklah auratku ya Rasulullah. Fad'ullah li, maka tolonglah doakan aku ya untuk kesembuhanku. Salah? Bukan, kita nggak ada masalah ibu, nggak ada masalah. Orang yang sakit minta doakan sembuh itu nggak ada masalah. Tapi di sini ada pelajaran buat kita. Rasulullah menasihati perempuan itu, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau sabar dengan takdir Allah untukmu itu, untukmu adalah surga. Atau yang kedua, wa in syi'ti da'autullah ayyu'afiyaki. Kalau kau mau, tak mengapa aku doakan Allah sembuhkan, kau akan sembuh. Apa artinya? Hidup memang kadang harus memilih ibu. Dan saya tahu ibu pasti memilih dua-duanya. Milih sembuh, milih masuk surga, kan begitu. Ibu ya? Ibu kalau disuruh memilih, tak ambil satu ibu. Mama, Umi, mau papa, mau abi belikan. Mana? Mau gelang atau kalung? Yang mana? Itu kebiasaan begitu. Suruh milih satu, dua-duanya. Milih satu. Hah? Biasakan ini, milih satu, jangan dua-duanya. Rasul berikan pilihan kepada perempuan itu. Dan hidup juga memilih, ibu. Mau taat, maksiat itu pilihan. Jadi mukmin atau kafir itu pilihan. Ya? Itu pilihan. Tapi apapun pilihan kita, akibatnya tidak sama, ibu. Akibatnya tidak sama. Orang beriman tidak sama dengan orang tidak beriman. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
Kata Allah, apakah kami perlakukan sama orang yang durhaka dengan orang berserah diri kepadaku? Tidak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah wala yastawi ashabul jannati wa ashabun nar. Ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama, Ibu. Apa perempuan itu memilih, Ibu? Coba sekarang kalau Ibu pilih yang mana, Ibu? Kalau kamu mau sabar dengan sakitnya Allah, takdir Allah untukmu itu, Allah enggak salah menguji kamu dengan sakit itu. Kalau kamu sabar untuk surga, atau aku doakan sembuh. Kalau Ibu mohon maaf, Ibu coba renungkan, Ibu pilih yang mana, Ibu? Pasti milih semua masuk surga kan? Jangan pilih dua-duanya, satu. Hah? Sabar. Mudah-mudahan Allah mencatat ucapan Ibu ya, Bu ya. Jadi bukan sabar hanya ketika sakit, kurang uang belanja. Ibu sabar nggak, Bu? Ayo belajar, kita harus belajar. Belajar sabar. Ibu ngomong belajar sabar. Sabar itu apa? Apa itu sabar? Saya mengatakan, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, as-sabru, sabar ialah hafsun nafsi anid dojari wal lisan anit tasyakki. Itu sabar. Sabar itu menahan diri untuk tidak berkeluh kesah secara berlebih. Tenangkan hati kita. Enggak asal Allah takdirkan saya seperti ini. Dan tahan lisan dari ucapannya tidak semestinya. Apa sih dosa saya? Apa salah saya kok sakit ini? Enggak ada yang salah, itu takdir Allah. Jadi kan sabar itu bukan nama orang. Pak Sabar belum tentu sabar dia. Pak Syukur belum tentu syukur dia. Jadi sabar menahan diri. Jangan banyak berkeluh kesah. Terima kenyataan. Oh, hidung kurang mancung aja gelisah. Dimotot-mototin. Copot hidungmu nanti. Hah? Perempuan itu mengatakan, asbiru ya Rasulullah. Ya Allah, saya suka membaca di sini, Bu. Asbir ya. Apa artinya? Kita harus belajar. Kurang enak dikit, asbiru. Gimana Pak? Enggak ada lauk, ini cuma tempe goreng sama. Enggak apa-apa, Ma, asbiru. Aku sabar. Aduh, indah hidup rumah tangga itu, Bu. Kenapa tempe? Kan kasih duit uang belanja. Kemana aja duitnya itu? Marah nih. Jangan biasakan begitu. Asbiru. Saya belajar. Mengat asbiru. Ibu, asbiru. Sabar. Kenapa, Ibu, pertanyaannya? Karena hidup itu enggak selalu seiring dengan keinginan kita, Ibu. Ada kalanya kita ingin sesuatu, mengharapkan sesuatu, tidak kunjung kita mampu mendapatkan sesuatu itu. Sementara kita khawatirkan qadar Allah menjadi kenyataan. Kenapa? Pertanyaannya, karena hidup adalah ujian, bukan pilihan. Karena begitu, maka sabar itu kunci jawabannya. Contoh perempuan tadi, asbiru, aku membeli sabar Rasulullah. Tak mengapalah kalau itu takdir Allah. Bahkan coba Ibu renungkan. Nabi Ayub ketika sakit, Ibu, luar biasa sakit itu. Sampai istrinya pada minta cerai. Nabi apa yang mengatakan? Ya, Rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku sakit dan Kau Maha Penyayang. Kenapa Nabi Ayub enggak mengatakan ishfini ya Rabb, sembuhkan aku ya Allah? Kenapa? Ibu coba renungkan kalau membaca itu, renungkan. Bukan sekedar membaca, renungkan. Kenapa Ayub? Aku sakit ya Allah, itu takdirmu untukku. Sembuhkan aku. Enggak. Nabi mengatakan apa? Rabbi inni massani yadhurru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit, itu takdirmu dan Kau Maha Penyayang. Apa artinya? Andai sakit yang Kau takdir untuk itu tanda sayangmu kepada aku terima kok. Aku ridho kok. Masya Allah. Ibu ridho enggak kalau sakit? Enggak ridho. Apa dosa saya sampai sakit begini. Orang sakit enggak bersih karena dosa, Ibu. Inna Allah idha ahabba abdan, kata Nabi, ibtalahu. Allah kalau cinta seseorang, Allah uji, kasih bala dia. Hartanya, dirinya, keluarganya, dikasih bala. Faman radiya falahu ridha. Yang ridho dengan takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Yang benci dengan takdir Allah, Allah benci kepada orang itu. Masya Allah. Perempuan tadi mengatakan, fad'ullah li alla takasyaf. Tak mengapa aku sabar dengan sakitku ini ya Rasulullah, tapi tolong doakan agar kalaupun jatuh aku tersungkur dalam sakitku itu tidak sampai tersingkap auratku. Nabi doakan bukan untuk kesembuhannya, tapi untuk supaya tidak sekedar tersingkap pakaian yang dikenakannya. Masya Allah, mulianya perempuan itu, mulianya perempuan itu. Dan itu ahli surga gitu. Maka dalam Al-Quran, kalau Ibu mau baca Al-Quran, Ibu temukan 90 kali lebih kata sabar. Coba nanti hitunglah kalau nggak percaya. Lebih dari 90 kali. Kenapa? Begitu mulia sifat sabar itu, Ibu.
Karena hidup itu nggak selalu sejalan dengan keinginan kita. Gitu. Sabar itu penting. Ini waktunya kelewatan, ibu. Ibu kok diem? Oh iya. Saya cukup atau saya lanjutkan? Cukup loh. Lanjut. Ayo saya lanjut, ibu pulang nanti enak. Ibu pulang, saya pulang. Sementara sampai di sini kali ibu ya. Apa yang kita sampaikan banyak hal yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan ibu bisa menangkap hikmahnya dan saya juga belajar. Saya menyampaikan gini, saya juga belajar ibu. Untuk mengambil ilmu, memahami dengan benar dan kemudian mempraktekkan. Ilmu hanya berguna kalau diamalkan ibu. Hanya berguna kalau diamalkan. Nggak ada gunanya apa-apa. Maka ibu susah payah mencari ilmu begini, amalkan semampu kita. Gitu ya. Saya kira untuk saya cukup ibu. Ya. Dan kalaupun masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, alhamdulillah. Masjid Allah telah melakukan kajian dengan baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan istiqomahan di atas sunnah kepada Ustaz. Allah menjaga Ustaz beserta keluarganya. Amin ya Rabb. Baik, selanjutnya sekiranya ada hal-hal yang ibu-ibu sekalian mau ditanyakan, maka kami persilahkan. Silakan ibu, kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan ibu. Wa fiik barakallah. Ini kan mengenal sunnah ini belum lama Ustaz ya, baru. Nah dengan usia kita yang lolita kan, bagus 50 tahun, berarti 50 tahun ke atas. Apakah maksudnya ibadah atau amalan yang harus kita prioritaskan itu sejauh mana Ustaz? Misalnya saya pernah mendengar ada yang menyampaikan udah seumur udah tua mah nggak usah terlalu banyak hafalan, misalnya surat-surat pendek aja hafalkan terjemahnya. Gimana? Nah, barakallahu fiik ibu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menghadap Nabi dengan penuh kegelisahan hatinya ibu. Kegelisahan hatinya. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, anu'khadu bima amilna fil jahiliyati. Wahai Rasulullah, apakah kami akan diazab oleh Allah karena perbuatan masa lalu kami di masa jahiliyah? Sekarang sudah jadi orang beriman, bagus amalnya. Tapi juga masa lalu kita. Hari ini ibu kan rangkaian hari-hari sebelumnya ibu. Hah? Kita jujur nggak baik-baik amat, banyak catatan hitam kelam, ya, kelabu, nggak semuanya putih, ada yang merah segalanya. Gimana itu yang merisaukan Abdullah bin Mas'ud? Maka dia mengadu kepada Rasulullah, anu'khadu bima amilna fil jahiliyati. Apakah kami akan diadab Allah karena perbuatan kami di masa jahiliyah, masa lalu kami? Nah, Rasulullah menjelaskan, ini berita gembira buat kita. Rasulullah mengatakan, man ahsana minkum fil Islam. Siapa di antara kalian yang banyak berbuat kebaikan setelah Islam, fala yu'khadhu bima fil jahiliyah, maka tidak akan diadab Allah dengan perbuatan di masa jahiliyahnya. Kenapa? Karena Allah berfirman itu. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikan salat pada dua tepi waktu siang, subuh dan asar. Wa zulafan minal, dan waktu malam, maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Itu Allah katakan, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Maka ibu ingat hadis Nabi, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau berbuat buruk, ikuti dengan kebaikan, istighfar, akan terhapus itu keburukan itu. Ya. Jadi siapa yang berbuat baik setelah dia Islam, dia mengenal Al-Quran dan hadis, diamalkan, dia nikmati amalnya itu, Allah hapuskan semua masa lalunya. Wa man asa'a fil Islam. Namun siapa yang masih berbuat buruk dalam Islamnya, nggak berubah wataknya, nggak berubah sifat karakternya. Dulu belum mengaji begitu, sekarang masih begitu saja. Ya Allah. Ya. Fayu'khadu bima fil Islam wa fil jahiliyah. Maka akan diazab Allah karena dosa di masa Islam, di masa jahiliyah. Nah, sekarang kita tinggal milih. Jadi ilmu belajar seperti ini merubah karakter kita. Kita nggak merasa yang terbaik, ibu. Allah katakan dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum.
Jangan kau merasa sok bersih. Banyak harus kita benahi diri kita. Maka ilmu membuat kita tawadhu. Rasulullah sendiri mengatakan tuba liman syaghala aibu an uyubin nas. Mulia bahagia orang sibuk memperbaiki dirinya. Sehingga enggak sempat tengok orang lain. Jangan kita seperti pepatah kuman di seberang lautan tampak, gajah enggak tampak. Orang jelek sedikit tahu, kita omongin, kita jelek-jelekin. Kita enggak tahu siapa diri kita. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annallaha idza arada bi'abdin khairan. Sesungguhnya Allah bila mengendaki kebaikan untuk seseorang, Ibu. Dan kita ingin Allah kehendaki untuk kita kebaikan. Arrafahu bi'uyubi nafsihi. Allah bimbing orang itu untuk mengenali, mengetahui keburukan aibnya sendiri. Jadi kita nggak perlu takut melihat diri kita dengan segala kekurangan kita. Ya, faman kanat lahu basiratun. Nah, tadi basirah ya, bukan basor ya. Maka siapa, kata Ibnu Qayyim, mempunyai ketajaman hati, kebersihan, kebeningan jiwa, lam tukhif alai uyubuhu, maka ia tidak takut melihat kekurangannya sendiri, kesalahan sendiri. Jadi jangan kita menutup kesalahan-kesalahan yang lain. Semakin banyak salah kita, berbuat salah, istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Faman arafa uyubahu amkanahul ilaj, kata beliau. Siapa yang mengenali keburukannya, maka dia bisa memperbaikinya. Jadi jangan takut nggak diri kita sendiri. Kalau diingatkan, emang apa salah saya? Oh, kebanyakan sih situ salah, nggak tahu kesalahannya. Banyak kesalahan kita, maka banyak muhasabah, merenung. Ya, kita nggak sempurna amat. Jadi kita harus mulai seperti itu, Ibu. Kurang senang apa? Coba Ibu, udah ditutup Qurannya ya? Ya Allah. Al-Furqan 70 maksud saya. Iya, Al-Furqan 70. Ini berita gembira untuk kita semua. Yang nggak baik-baik amat masa lalu kita, ya. Surat Furqan 70. Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, memperkuat imannya. Karena orang berbuat dosa itu mutlak disebabkan dha'ful iman, lemah iman. Jadi kalau kita berbuat dosa itu iman kita lagi degradasi, pengkikisan iman terjadi dalam diri kita, jatuh dalam kemaksiatan. Kuatkan iman itu. Yang ketiga, wa amila amalan salihan, dan ia banyak beramal salih. Apa berita gembiranya, Bu? Masya, Ibu ulang-ulang, Bu, ya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya Allah, rahmat Allah untuk kita. Maka mereka itulah orang-orang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Walaupun ada khilaf di antara ulama mufassir tentang kalimat itu. Ada yang mengatakan sebanyak apapun keburukan mereka itu di masa lalu akan diganti menjadi kebaikan. Sehingga muncul pertanyaan, kalau begitu beruntung orang berbuat banyak dosa. Semua poin-poin dosa menjadi pahala. Nggak begitu kata yang lain. Kapan dia bertobat? Nah, dari sini ke sana baik. Lah kebaikan ini menghapuskan yang ini gitu. Jadi tetap lebih utama yang banyak dari awal berbuat kebaikan. Nah, ulama itu asik gitu, kita membahas seperti itu, menjelaskan kepada kita. Jadi taubat itu penting. Nggak cukup taubat, kuatkan iman dan perbanyak amal saleh, sibukkan dengan amal saleh. Orang mengatakan, kayak itu tadi Ibu katakan, saya dengar ada yang mengatakan, nggak usah ngapalin Al-Quran, yang penting mengamalkannya. La ilaha illallah. Hah? Membaca itu sarana memahami. Sering Ibu baca, Ibu akan hafal otomatis. Orang mengatakan, Ustaz gimana cara menghafal? Ya baca aja berulang-ulang. Makanya Fatihah itu nggak ada yang lupa, nggak, aneh aja orang. Ibu lupa nggak baca Fatihah 7 ayat? Nggak ada, kenapa? Kan diulang-ulang terus. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nadzarallahu mra'an. Itu doa Nabi. Semoga Allah menjadikan wajah orang itu berseri-seri. Apa artinya? Bahagia di hati orang itu. Karena orang bahagia itu pasti kelihatan dari raut wajahnya, Ibu. Ibu bisa nggak membaca wajah saudara Ibu, teman Ibu sebelah kanan kiri kanan?
Ini kok senyum berarti sumringah, berarti lagi bahagia nih. Ini kok cemberut, lagi sedih. Kelihatan Ibu. Jadi wajar menggambarkan suasana hati kita. Semoga Allah membahagiakan seseorang. Siapa? Sami'a maqalati. Yang ia mendengar ucapanku, hadisku, didengar. Yang kedua, wa wa'aha. Dia memahaminya. Bukannya dengar, faham. Yang ketiga, wa hafidhaha. Dan menghafalnya. Jadi hadis itu dihafal. Untuk apa? Hatta yuballigh, untuk menyampaikan ke orang lain. Kalau hadis saja kita hafal, itu keutamanya, apalagi Al-Qur'an. Ibu, tolong diingat baik-baik. Rasulullah mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan untuk sahibul Qur'an, orang demen membaca Al-Qur'an, memahaminya, mengkajinya, mengamalkan, mendakwakan Al-Qur'an. Nanti di akhirat kepadanya dikatakan, Iqra wartaqi. Baca Al-Qur'an dan naiklah tangga demi tangga di surga itu. Karena surga itu naik Ibu. Maka namanya darajat. Neraka namanya darokat. Apa bedanya darajat dan darokat? Ya, kalau darajat itu naik ke atas. Ada 100 tingkat surga itu. Neraka itu ke bawah, maka disebut dengan darokat. Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfal, bahkan paling bawah. Nah, orang masuk surga itu sambil membaca Al-Qur'an. Itu dalilnya. Iqra wartaqi, irtiqa itu naik. Makanya bahasa Arabnya tangga. Mirqat namanya. Mirqat itu tangga. Jadi orang itu membaca sambil naik tangga demi tangga. Warattilhu, bacalah dengan tartil. Kama kunta turattil fi dunya, seperti kamu tartilkan di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi, tempatmu di surga itu pada akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak kita baca, semakin kita tinggi derajatnya di surga. Masya Allah. Ya pasti dia hafal, Bu. Mushaf sudah nggak ada lagi, Bu. Emang ada nanti di akhirat mushaf seperti yang di tangan Ibu? Nggak ada. Masya Allah. Jadi jangan mengecilkan orang mau ngapal, nggak penting dihafalin, yang penting kita amalkan. Gimana sih? Membaca sarana memahami sarana mengamalkan. Semakin sering dibaca, semakin hafal pasti. Nggak ada cara lain kecuali banyak dibaca, ulang-ulang. Itu nanti hafal otomatis. Imam Syafi'i itu sampai 40 kali baru dia paham. Masya Allah. Repotnya kita kan begitu, penyakit kita, nggak bisa tidur. Baca Quran 1 lembar ngantuk. Apa tidur yang ampun Al-Quran itu ya Bu ya. Belum ngaji dia mulai tuh cerita ini. Pas dia mulai ngaji baca ayat, loh kok liep-liep tuh Bu. Melek merem itu matanya. Hah? Ya Allah gitu. Jadi tetap harus menghafal Ibu. Akan lebih utama Ibu. Ya. Hafal Al-Qur'an, jangan dikecilkan dengan begitu tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu? Biarin enggak pulang-pulang dah gitu. Ada lagi Bu? Silakan. Nah. Nah, banyak juga nggak apa-apa. Nah, silakan. Salat yang zahar yang seperti maghrib bisa subuh. Isya subuh, nah. Itu wanita di rumah dijaharkan atau tidak Ustaz? Wanita sholat di rumah lebih utama memang ya, walaupun tidak dihalangi untuk ke masjid. Ya, karena ada wanita pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbus sholata ma'ak. Aku senang sholat bersamamu. Aku tahu kata Nabi, karena sering kelihatan Nabi di masjid, tapi sholat di rumah lebih utama. Ya, tapi kalau ingin ke masjid nggak boleh dilarang oleh suaminya. Suami nggak punya hak ngelarang istri ke masjid itu hadis. La tamna'u ima Allah masajidallah. Nabi aku mau ngaji ke masjid, nggak boleh ngaji ke masjid. Nggak punya hak itu suami melarang istri ke masjid. Kalau benar ke masjid, habis ini kita pulang, ibu langsung ke rumah. Kalau tadi izinnya kan ngaji ke masjid ini, kecuali kalau aku ngaji ke masjid ya nanti habis ngaji aku belanja, boleh. Ini mah enggak, mampir ke masjid dikit langsung pergi, izin sama pengurusnya itu mau belanja, ngomongnya sama suami ke masjid, salah. Ya. Nah, bagaimana kalau ibu sholat di rumah? Ya tetap sunnahnya dijaharkan, itu sholat jahriyah. Sholat jahriyah. Walaupun Nabi pernah menjaharkan sholat duhur, nggak ada sesekali nggak ada masalah. Dikhafikan, semuanya lebih sering Nabi lakukan, nggak ada masalah. Karena sholat sirriyah. Sirriyah itu bukan berarti nggak membaca loh Bu. Membaca segera kita sendiri mendengar, namanya sirriyah.
Ada orang salah ngomong berdoa dalam hati. Doa itu dengan lisan. Ya. Abu Bakar minta kepada Nabi, "Alimni du'aan ad'u bi fi salati." Ajarkan doa aku baca dalam salatku. Kul, katakan Abu Bakar, "Allahumma inni dhalamtu nafsi." Dibaca walaupun lirih. Maka Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Khufya itu lirih, kita sendiri mendengar. Ya kalau doa itu di hati, untuk apa berdoa? Allah tahu hati kita kok. Wa asirru qaulakum aw jaru bi. Ya. Doa itu diucapkan dan lirih, jangan keras-keras. Ada doanya keras-keras. Rasulullah mengatakan, "Irhamu ala an irba'u ala anfusikum." Kasihani diri kamu, kata Nabi. Yang kau panggil itu bukan yang tuli, yang tidak mendengar, bukan yang gaib. Dia mendengar, sami' basir, maha mendengar. Lirih saja doa itu. Jangan kencang-kencang. Udah pakai mic kencang lagi doanya. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Allah itu maha mendengar. Kerenteking hati pun Allah tahu kok. Getaran hati Allah tahu kok. Pakai keras-keras ya. Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami. Loh, sama itu doa kepada siapa? Kepada Allah atau kepada siapa? Pakai terjemahan lagi. Maka ulama mengatakan makruh, ibu, orang yang berdoa bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa lain, makruh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu tetap jaharkan kalau memang salat jahriyah, tapi sebatas ya ibu pelan saja. Tetangganya kedengaran, oh janganlah, jangan ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana cara bertetangga yang baik menurut syariat Islam? Nah. Kedua, gimana? Pertanyaan pertama, nah. Bagaimana cara bertetangga yang baik menurut syariat Islam? Nah. Yang satu aja dulu. Nanti antum sebutkan kedua, ketiga. Pertama saya lupa biasanya. Ya, berikan hak bertetangga. Menghormati tetangga, memuliakan, memberikan haknya, tidak menyakiti. Kata tetangga kita orang kafir pun nggak boleh disakiti, ibu. Coba ibu yang bertanya atau siapa yang bertanya, lihat surat Al-Mumtahana ayat yang ke-8. Nah, ibu tanya, surat 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ada bu ayatnya, bu. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak pula mengusir kalian dari rumah kalian. Tetangga kita itu orang kafir, ibu. Beda akidah dengan kita. Allah nggak ngelarang kita terhadap orang itu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Berbuat baik berarti tidak menyakiti. Adil berarti tidak menzalimi. Berikan hak-haknya. Ketemu, tegur sapa, gimana kabarnya Pak, Ibu? Nggak ada masalah. Tapi nanti kalau mereka urus ritual ibadah mereka, jangan ikut-ikutan. Tetangga saya seorang Nasrani. Kadang aneh teman-teman yang nggak paham itu ikut-ikut Natalan gitu. Ya, nanti Idul Fitri dipaksa mereka ngucapin, nggak usah. Lakum dinukum waliyatin, ya. Ya sudah, itu batasannya, hormati. Bahkan Rasulullah mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, itu menyakiti aku. Kafir zimmi itu orang kafir tapi nggak ngapa-ngapa, kafir aja itu, nggak akan menimbulkan keonaran, nggak akan kebencian, hanya dia milik kafir saja. Dan dia membayar jizyah, itu dilindungi dalam Islam. Namanya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Ibu ya, nggak apa-apa. Jadi berikan haknya. Maka ulama tetangga itu ada 3 karakternya, ibu, sifatnya. Tetangga itu adalah seorang Muslim, dia kerabat kita dan tetangga kita. Dia punya 3 hak. Hakul Islam, hakul qarabah, hakul jiwar. Hak dimuliakan sebagai seorang Muslim, dimuliakan sebagai saudara kerabat kita, sebagai seorang tetangga. Yang kedua, tetangga itu adalah dia seorang Muslim, ya, dan
dia itu tetangga kita, bukan kerabat. Maka dia punya hak dua, hakul Islam wa hakul jiwar. Hak kita muliakan sebagai seorang muslim dan sebagai tetangga. Dan yang ketiga, dia bukan muslim, bukan kerabat kita, mutlak orang kafir. Dia punya hak satu, hakul jiwar, hak bertetangga. Kita muliakan sebagai tetangga. Ibu tanya tetangga, saya jadi ingat ini. Mohon maaf, ada waktu ya Bu ya, saya mau ngomong ya Bu ya. Ilmu buat kita. Ibu perhatikan, Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyebutkan satu kisah tentang bertetangga Ibu. Ya, ada ulama salafus saleh namanya Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah. Ibu ingat baik-baik. Qadarul ulama ini Ibu bertetangga dengan seorang majusi, orang kafir Ibu. Sehingga nggak ada masalah. Ya, masalahnya kemudian orang kafir ini benci sama beliau ini Ibu. Akhirnya dia selalu membuang sampah lewat lubang angin dari rumah dia masuk ke rumah Sahal. Sengaja disakiti tetangga yang kafir ini Ibu. Akhirnya Sahal karena tahu disakiti tetangganya, maka dia siapkan keranjang sampah persis di bawah lubang angin-angin itu, sehingga asal masuk sampai tetangganya ngumpul di keranjang itu. Ketika penuh keranjang dibuang sampah itu malam hari. Kenapa malam hari? Supaya tetangganya nggak tahu ini sakti tetangganya. Kalau ibu siapin apa Ibu kalau punya tetangga begitu Ibu? Keranjang sampah atau celurit atau golok Ibu? Ya Allah, contoh ulama ini. Maafkan orang itu Ibu. Bu, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Kalau kita masih baik sama orang jahat sama kita, itu yang luar biasa. Masa lupa ayatnya? Ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'a idfa billati ya aksan. Apa ayatnya? Tapi nggak ada di kelakuan kita itu masalahnya, hanya di mulut kita. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan kata Allah. Maka kalau kita membalas keburukan orang kepada kita dengan keburukan yang sama kepada orang itu, berarti nggak ngerti baik buruk. Andai kita tahu bedanya, apa perintah Allah? Idfa billati ahsan. Balas keburukan orang itu dengan kebaikanmu. Contoh para ulama. Sampai akhirnya Ibu, sekian lama bertahun-tahun begitu Ibu. Qadar Allah Sahal itu sakit Ibu. Sakit parah. Akhirnya minta tetangganya itu diundang datang ke rumahnya. Si majusi itu. Kepada tetangganya itu Sahal bin Abdillah mengatakan, udkhul al-bait wandur ma fihi. Masuklah kau ke rumahku, kau tengok apa dalam rumahku itu. Dia masuk, dia berteriak, apaan rumah kotor, banyak sampah begini, bla bla bla. Sahal marah? Enggak Ibu, karena sabarnya lebih dari standar. Kita kan under standar Ibu, di bawah standar kita itu sabarnya. Ulama di atas standar Ibu, enggak marah. Beliau mengatakan mundu zaman, itu sudah lama sampah itu keluar dari lubang itu dari rumah ke rumahku, udah lama. Dan aku tampung di atas keranjang, aku buang malam hari kalau sudah penuh. Demi Allah, andai bukan karena sakitku yang membuat aku nggak mampu mengangkat keranjang sampai, aku nggak akan pernah katakan itu kepadamu. Lakukan apapun yang kau suka, demi Allah lakukan. Kalimat itu ternyata menghunjam ke hati orang majusi itu. Ayyuha syekh, wahai tuan yang mulia, tu'amilun bihadil mu'amalah. Kau perlakuan Tuhan aku dengan baik. Aku sakit Tuhan balas dengan kebaikan. Wa ana muqimun ala kufri, dan aku dalam kekufuranku. Mudda ilayya Tuhan, ulurkan tanganmu untukku. Itu orang majlis minta Sahal ngulurkan tangannya. Digenggam erat tangan itu, ngucapin syahadat. Masa Islam dia. Dan waktunya sama Sahal meninggal dunia. Subhanallah. Jadi kita tuh nggak cukup pinter ayat, pinter dalil yang nggak ada dalam perbuatan kita. Sahal nggak membacakan ayat kepada orang majusi itu, tapi kelakuan Sahal cerminan ayat dan hadis itu. Ini yang kita miskin Ibu. Ayat kita banyak punya, hadis kita banyak tahu, tapi nggak tercermin dari sikap perilaku kita. Ulama nggak begitu Ibu. Ya Allah, banyak debat-debat, hadis ayat dilempar-lempar. Ya Allah. Ulama nggak diuraikan dalam perbuatan. Nggak usah ngomong kalau Allah Ta'ala ini orang kafir, apalagi kalau Allah Ta'ala nggak ngerti juga. Tapi perbuatan beliau itu cerminan daripada itu semua ayat dan hadis itu Ibu. Masuk Islam itu yang orang majusi Ibu. Bukan karena ngaji seperti kita, bacaan bukan. Ngelihat perilaku Sahal itu kagum ya. Saya situ mikir kalau kita gimana Bu?
Apa orang tuh ngerti kita sebagai seorang muslimah, kelihatan amaliyah kita, perilaku kita, cermin Islam kita, atau gimana? Ya Allah, jadi PR kita masih banyak ya Bu ya. Setelah kita belajar ilmu, jangan lupa amalkan ilmu kita tuh menjadi gerak nadi kita. Ya, degup nafas kita tuh ilmu, Al-Quran dan hadis. Kayak Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, bagaimana akhlak perilaku Rasulullah itu? Aisyah singkat mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi, perilaku Nabi, yaitu Al-Quran. Semua sifat mulia Al-Quran Rasulullah implementasikan dalam perilakunya. Sikap buruk jauh dari Nabi. Ya Allah. Jadi kita nggak cukup hanya ngaji loh Bu. Setelah kita tahu ilmu, harus ditatbik, diimplementasikan. Kayak tadi misalnya, asbiru. Ibu belajar, habis ini suami ngasih uang dikit, bisa ngomong, asbiru. Aku sabar. Walaupun ini masih gemetaran. Mana cukup duit segini ya Allah gitu. Aku sabar. Ya gitu. Suami dikasih makan banyak, aku sabar. Itu. Jangan marah. Enggak dikasih uang belanja. Mah, kopi, nokran di dapur, ambil sendiri. Itu enggak sabar namanya. Ya, yang santun dong sama suami ya enggak? Amalkan ilmu begini. Saya juga ngamalkan Ibu. Enggak ada. Ya sudahlah, yang ada saja ini. Contoh Nabi Ibu. Nabi suatu ketika, hal indaki udum, aku mau makan ini. Ada makan berkuah? Tanya istrinya, karena makan pakai kuah itu enak Ibu, nggak nyeret gitu loh. Ada makan berkuah? Ma indana al udum ilal khol. Nggak ada ya Rasulullah makanan berkuah. Yang ada cuma cuka. Bayangkan cuka. Cuka Arab sama dengan cuka Jawa itu sama Ibu, asem itu rasanya. Jangan Ibu, Ustaz cuka Arab beda kali. Enggak dong. Gimana sikap Rasulullah sang suami? Hatli, bawa sini. Makan dibubui sama cuka, dimakan. Habis makan apa Rasul mengatakan? Ibu ingat baik-baik. Ni'mal udumul khallu. Sungguh terasa nikmat makan yang dibubui dengan cuka. Dikit saja. Ibu goreng telurin, dadar telurin. Ya? Kasih jeruk nipis sedikit saja, jangan banyakkan, asam banget. Dikit aja. Oh, nikmatnya Ibu. Menggugah selera ya toh? Kenapa? Masa? Enak Ibu. Mie rebus pakai cuka dikit, soto pakai cuka. Oh, enak. Kalau suami Ibu, saya apa? Nggak ada gulai, sop nggak ada juga. Cuka, sini. Kita tuangin. Muka kita lebih asam ketimbang cuka itu sendiri Bu. Contoh Nabi lah. Contoh Nabi. Saya suami sabar, Ibu juga harus sabar. Karena kalau Ibu mengeluh nggak akan berubah. Maka saya mengatakan, ya, mengeluh itu nggak ada yang berubah Ibu. Aduh aku miskin, cereng-cereng langsung kaya. Ya ngeluh lah biar cepat kaya. Aduh aku sakit, oh langsung sembuh. Ngeluh biar cepat sembuh. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Hanya menambah beban hati kita. Tapi kalau kita ridho, Allah lapangkan hati kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Taghabun ayat ke-8. Tidak ada musibah yang menimpamu, itu kehendak Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang beriman bahwa musibah itu kehendak Allah, Allah lapangkan hatinya. Besarkan hatinya. Dia enggak akan mengeluh. Surat Taghabun ayat ke-8. 11 atau 12? Ayat 11 kalau nggak salah Ibu. Surat At-Taghabun ayat 11, mohon maaf. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Tidak ada satu musibah kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan ai bi masyiati wa qadari, dengan kehendak dan takdir Allah. Wa may yu'min billah, siapa beriman kepada Allah yahdi qalbahu. Artinya mengimani itu terjadi karena kehendak Allah. Masih banyak pertanyaan? Silakan. Kalau iya. Tuh dia ngomelin tuh. Ibu ngomel sama saya atau sama dia? Dua-duanya. Ya Allah. Titipan pertanyaan lah. Ya sudah, antum simpan aja.
Nanti bisa tanyakan kepada siapa di antara satu kita ya. Nah. Hah? Oh gitu. Ya sudah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana menjalani masa iddah apabila ditinggal mati oleh suami? Nah, enggak panjang. Kenapa panjang? Saya jawab pendek saja. Yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Oke. Semasa itulah perempuan itu nggak boleh membuka hati untuk orang lain. Kalau sekedar keluar rumah, ya nggak masalah. Ada orang nggak boleh. Ya ngasih makan siapa dia gitu loh. Dia loh suaminya meninggal loh. Dia guru, dia harus ngajar, nggak ada masalah. Ia nggak boleh membuka hati untuk menerima orang lain. Maka ibu perhatikan, selama perempuan masa idahnya, nggak boleh ada laki-laki mengatakan imma kinayatan au sarihatan. Kina itu sindiran. Ada hati kepada perempuan itu. Dah nggak apa-apa kalau kenapa butuh apa ngomong sama saya. Itu niatan, itu nggak boleh. Ngomong sama AA lah gitu, nggak boleh. Atau terang-terangan, nggak usah sedih. Nanti kau hitung saja masing aku akan datang langsung melamarmu. Keduanya nggak boleh. Nggak boleh, haram. Nah, nanti setelah selesai iddahnya, nah siapa yang duluan? Nah kalau perempuan itu cantik banyak ngincer, hitung aja ikut bantu ngitung masa iddahnya langsung. Jangan terlambat kalah dulu sama orang lain. Jadi pertanyaannya begini Ibu, pertanyaannya, kenapa sih perempuan kok ada masa iddah? Laki-laki nggak masa iddah, kenapa? Ibu nggak mau bertanya begitu? Atau nggak usah dijawab? Karena perempuan itu sangat dalam perasaannya Ibu. Perempuan itu nggak bisa melupakan kebaikan suami Ibu, demi Allah. Kalau dia sudah cinta sama suami, banyak perempuan itu lebih memilih melewati sisa hidupnya seorang diri, nggak bisa melupakan kebaikan suami. Maka anak yatim atau yatimah itu hanya kalau yang mati itu suami bukan istri. Ibu perhatikan, anak yatim itu yang bila bapaknya meninggal. Kalau ibu ngasih santunan yatim, pastikan yang meninggal itu bapaknya, bukan ibunya. Piatu nggak ada di timur syariat, nggak ada piatu itu nggak ada itu. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau perempuan ditinggal mati suaminya, itu masya Allah sedihnya luar biasa. Umi, abi mana? Nggak bisa menjawab. Ibu itu hanya tetes air mata, sedih ingat kebaikan suami, kesetiaan, ya. Nggak hanya air mata yang bisa menjawab ibu, sedih dia. Beda dengan laki-laki. Abi mana, Umi kok nggak ada? Shh, tenang, tak cariin Umi yang lebih cantik. Itu laki-laki kok kurang perasaan ya bu ya, nggak punya perasaan itu. Kecuali saya ya bu ya. Maka laki-laki nggak ada masa iddah. Hari ini adalah tenda duka, bisa diganti tenda biru, nggak ada masalah kalau laki-laki. Oh nggak ada tenda duka saja boleh tenda biru kok. Ibu jangan bilang keji jahat laki-laki, enggak lah, enggak semuanya laki jahat, enggak bu. Aja dulu, aku laki-laki loh bu, bilang semuanya laki jahat, enggak lah. Ada laki juga yang setia kok. Jadi 4 bulan 10 hari. Tapi kalau pisah, cerai, hidup berapa? Salasa kuruk 3 bulan. Artinya masa iddah 3 bulan, ya. 3 bulan. Suci haid. Kenapa? Untuk memastikan enggak ada dalam rahim itu janin atau apa begitu ya. Maka tunggu sucinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya? Enggak apa-apa kalau ibu mau sabar ya. Saya lanjutkan. Ya sudah ibu udah tenteng tas kasihan dong. Nah, akhirnya hanya kepada Allah ibu kita berharap mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niatan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kita segala keburukan. Nas'alullah al-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.